bicara soal pemimpin muda yang kriterianya 40-60 Pak Habibie, ada juga saat ini yang berada di tengah audiens, ada Mas Anies Baswedan. Mas Anies, apa hal yang Anda pelajari dari sosok presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie? Pak Habibie ini menjadi pemimpin di era transisi. Dan kalau kita lihat di banyak tempat di dunia, tidak banyak orang yang memimpin era transisi dan bisa menempatkan dirinya sebagai negarawan. Banyak yang dalam era transisi menyiapkan sistem yang memungkinkan dia berkuasa terus-menerus. Pak Habibie justru mendorong kita untuk melihat ini contoh ketika kesempatan itu ada untuk membentuk sistem yang menguntungkan, dia justru membuat sistem yang baik untuk semua. Ini contoh luar biasa. Lalu sesudah itu, Habibie dalam waktu 517 hari, era kepemimpinan itu menerbitkan lebih dari 57 undang-undang, 1 perpu. Ini adalah prestasi politik yang paling produktif di dalam kepemimpinan kita. Lalu, itu semua fantastis, dilakukan dengan semangat kenegarawanan, diakhiri ketika beliau selesai menjadi presiden, beliau memberikan teladan yang luar biasa. Beliau tidak turut campur pada siapapun yang meneruskan. Dia mengambil sikap sebagai negarawan total, menyaksikan, memberi nasihat, tetapi tidak ikut campur lagi di dalam politik, tidak ngerepoti penerusnya. Dan Pak Habibie mengambil posisi saya sebagai senior citizen yang terhormat di Indonesia. Itu pelajaran. Jadi Mas Anies, itu pesannya untuk presiden yang saat ini sedang memimpin, habis turun, pensiun saja, tidak usah urus-urus politik, begitu ya maksudnya? Itu pesannya? Ya, buat semua presiden, termasuk yang sekarang. Oke. Harus pensiun dan tidak usah urus politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, pidato atau narasi yang bersejarah 20 tahun yang lalu dari Anies Baswedan. Dia sudah bicara tentang jangan cawe-cawe untuk sirkulasi kepemimpinan berikutnya, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh B.J. Habibie. Dia tidak ngerepotin, tidak cawe-cawe siapa penggantinya ya. Jadi ini satu pandangan yang jauh ke depan dari Anies Baswedan yang dia sekarang rasakan ya, bahwa sekarang dia hidup di era Pak Jokowi yang cawe-cawe siapa penggantinya. Dan itu kata dia dalam perspektif 20 tahun yang lalu, maka pekerjaan Habibie, Jokowi yang cawe-cawe, alasannya dengan kepentingan, untuk kepentingan bangsa, ternyata itu membuat semua orang repot ya, gara-gara cawe-cawenya Jokowi merepotkan semua, termasuk sampai SB sampai mengeluarkan buku khusus ya tentang cawe-cawenya Jokowi. Dan ini sudah diantisipasi 20 tahun yang lalu oleh Anies Baswedan. Jangan cawe-cawe kalau jadi presiden, mundur-mundur aja, selesai aja. Nggak usah ngerepotin generasi berikutnya, pemimpin berikutnya yang akan menggantikan dia sebagai penguasa, sebagai presiden. Satu narasi yang hebat dari Anies Baswedan 20 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya.